diagram garis seperti ini ketika kita ingin, nah ini adalah bentuk dari diagram garis ketika nilai ini tadi dalam bentuk tabel kita ubah ke dalam bentuk diagram garis, itu akan seperti ini ya. Jadi sama saja, hanya tampilannya yang berbeda karena ini bentuk tabel dan ini bentuk diagram. Jadi di sini kita tinggal menentukan atau kita tinggal mencari saja. Misalnya di sini nilai 4. Nah, ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 4? Oh, ternyata ada 3. Nah, maka kita akan meletakkan titik koordinatnya itu di angka 3 seperti ini. Kemudian yang selanjutnya misalnya nilai 7. Oh, ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7? Nah, kita cari. Oh ya, ini angka 7. Nah, kita letakkan titik koordinatnya itu di sini di angka 7. Begitu juga dengan seterusnya ya. Jadi seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah contoh jika data tadi itu kita bentuk ke dalam diagram garis. Jadi seperti ini ya. Caranya itu sama, kita tinggal melihat nilainya, kemudian kita lihat ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut, baru kita pindahkan ke sini ya. Kita letakkan titik koordinatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita menyajikan dalam bentuk diagram garis. Oke, yang selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini tadi dalam bentuk tabel, kemudian kita akan melihat dalam bentuk batang. Nah, seperti ini tadi anak-anak. Jadi kurang lebih seperti itu, seperti pada diagram garis tadi ya. Nah, ini adalah bentuk dari diagram batang. Hanya saja bedanya di sini ya. Dia dibentuk seperti batang. Ya, ini menggunakan batang. Nah, di sini untuk melihat ya, atau untuk mencari ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4, kita harus, nah dari sini ini ada tulisan. Nah, ini adalah di bawah ini adalah nilainya. Kemudian di atas ini adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah ini tadi. Nah, nilai yang keempat kita akan melihat ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4 tadi. Oh, ternyata ada 3. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui ada 3 orang anak yang mendapatkan nilai 4 tadi, maka kita akan buat diagram batang seperti ini ya. Kemudian kita akan berhenti di garis atau titik yang ketiga sesuai dengan jumlahnya tadi, sesuai dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai 4 ini tadi. Nah, kemudian begitu juga di nilai yang kelima. Kita lihat dulu, nilai yang kelima ada berapa tadi jumlah siswanya yang banyak mendapatkan nilai kelima. Oh, berarti ada 4. Nah, di sini ada 4 orang siswa. Nah, kemudian kita akan buat lagi diagram seperti ini. Diagram batang seperti ini, kita akan berhenti di titik yang keempat sesuai dengan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 tadi. Begitu juga seterusnya ya anak-anak. Nah, di sini di diagram batang ini yang paling banyak mendapatkan nilai 8, nilai itu ada 11 orang anak yang mendapatkan nilai 8. Ini adalah nilai yang paling banyak ya. Nah, dari nilai 8 ini ada 11 orang anak yang mendapatkan nilai 8. Jadi ini adalah nilainya. Kemudian yang di samping ini, di atas ini adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Jadi anak-anak sangat mudah sekali ya. Kita hanya berpatokan dari data yang sudah kita urutkan tadi ya. Ketika data yang sudah kita urutkan itu benar dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita akan mudah mengubahnya ke dalam bentuk tabel, kemudian ke dalam bentuk diagram garis dan diagram batang ya. Ketika kita sudah mengetahui ada berapa, misalnya nilai 4, ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4. Oh, ternyata ada 3. Nah, maka kita akan sesuaikan dengan diagram yang sudah kita buat tadi ya. Misalnya di nilai yang 7 itu ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7. Nah, ternyata ada 7. Nah, kita lihat di sini. Oh, kita mencari, oh nilai 7, ternyata ada 7 anak. Jadi kita stop di garis yang angka 7. Jadi jawabnya adalah 7 orang anak yang mendapatkan nilai 7 ya. Jadi seperti itu anak-anak, kurang lebih seperti itu. Caranya sama, hanya saja dia dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada diagram gambar. Nah, itu diagram gambar itu halaman 68. Nah, di sini anak-anak, diagram gambar disebut juga piktogram. Diagram gambar menggunakan gambar atau simbol untuk menyajikan data. Nah, mari kita ubah data nilai ulangan matematika kelas 5. Nah, di sini anak-anak kita akan mengubah nilai yang tadi ya. Nilai data anak siswa kelas 5 matematika tadi kita ubah ke dalam bentuk
diagram gambar. Nah, seperti yang sudah ada di gambar ini, di tabel ini. Ini adalah nilai ulangan matematika kelas 5 yang sudah kita ubah ke dalam bentuk gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nilainya, kemudian ini adalah banyak siswanya. Nah, kita menggunakan gambar di sini ya. Ya, kita menuliskan jumlah siswa itu menggunakan gambar orang. Nah, seperti yang ada pada tabel ini ya. Jadi sama seperti tadi, kita masih menggunakan nilai yang sama ya. Jadi kita tadi telah mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi data yang terkecil itu adalah 4. Kemudian ada berapa banyak siswanya? Nah, kita di sini menulis banyak siswanya itu menggunakan diagram gambar. Nah, kita gambar ada 3 orang anak yang mendapatkan nilai 4. Kemudian yang kedua, ada berapa jumlah anak yang mendapatkan nilai 5? Nah, kemudian kita tuliskan ke sini. Nah, ternyata ada 4 orang siswa yang mendapatkan nilai 5. Kita gambar dengan gambar orang ini tadi ya. Jadi hanya perbedaannya itu di sini ya anak-anak ya. Perbedaannya itu dalam bentuknya ya, tetapi nilainya itu sama, jumlahnya juga sama ya. Nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian banyak siswanya itu juga sama, hanya saja yang berbeda itu cara penyajiannya atau bentuknya ya. Tadi ada tabel, kemudian ada garis, ada batang, dan yang terakhir itu adalah dalam bentuk diagram gambar seperti ini tadi ya. Jadi di sini kita menggunakan gambar untuk menentukan jumlah banyaknya anak yang mendapatkan nilai ulangan harian matematika tadi ya. Anak-anak, jadi mudah sekali ya, kita hanya cukup menentukan data dari yang terkecil atau mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ya, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Jadi kita harus urutkan terlebih dahulu datanya agar mempermudah kita dalam memasukkan data-data tersebut misalnya ke dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram gambar seperti ini tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, contoh soal itu kalian bisa buka buku kalian, itu halaman, Ibu mau mengambil di sini ya contoh soalnya. Sebentar ya. Nah, itu di halaman 70. Itu nomor 3. Nah, ini adalah contoh soal nomor 3. Kita akan menyelesaikan secara bersama-sama ya. Ini adalah contoh soal nomor 3 di halaman 70 ya. Buku kalian buka saja di halaman 70. Nah, di sini data tinggi badan dalam sentimeter murid kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data-datanya ya. Data tinggi badan. Nah, maaf ini agak tertutup karena Ibu lupa menggesernya ya. Kalian bisa lihat di buku kalian ini ya, sudah ada di sini datanya. Ya, datanya dari. Nah, ini belum diurutkan sama sekali ya, ini masih acak ya, ini masih data yang diperoleh ya, diperoleh atau data yang diperoleh dari sebuah survei atau data yang diperoleh dari observasi tadi ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil ya. Kemudian yang kedua, kita diminta sajikan data tersebut dalam bentuk tabel secara urut ya. Jadi kita diminta untuk mengurutkan dulu data ini tadi dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian setelah kita mengurutkan data ini tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel secara urut tentunya. Oke, di sini kita akan menjawab secara bersama-sama ya. Nah, ini tadi, ini adalah bentuk data yang sudah kita urutkan ya. Nah, ini. Oke, ini juga tertutup ya anak-anak. Ibu minta maaf ya karena tadi kurang Ibu geserkan ke sebelah kanan ya PowerPoint-nya. Nah, ini kita urutkan ya. Ini yang data yang sudah kita urutkan dari data yang tadi itu ya, atau soal yang tadi. Ini adalah bentuk ketika dia sudah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar ya. Jadi kita mulai dulu dari angka yang paling kecil yaitu 125. Nah, kalian bisa tandai di buku kalian, buku paketnya. Kita lihat dulu, kita cari ya data yang 125 itu ada berapa datanya. Ternyata di sini ada 1, 2. Jadi ada 2. Jadi kita tulis ke sini datanya ada 2 data yang mempunyai nilai tinggi badan 125.